Baik, adik-adik sekalian, mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kuliah dengan materi hukum acara pidana, dan pokok bahasan pada kali ini yaitu pemeriksaan pada sidang pengadilan. Tentu saja adik-adik semua mahasiswa yang khusus untuk yang mengambil mata kuliah hukum acara pidana sudah mendapat materi juga dari para dosen yang lain, termasuk juga mungkin oleh para guru besar yang mengampu mata kuliah ini. Tentunya saya tidak lagi membahas menyangkut apa itu penyidikan dan sebagainya, karena itu sudah dilewatkan dan dibahas oleh para mereka yang mengajar hukum acara pidana. Oleh sebab itu, materi kita, pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan itu sebetulnya tidak langsung oleh hakim memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk memeriksanya. Akan tetapi ada yang disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini oleh hakim meminta kepada para pihak yang ada di situ agar supaya mempersiapkan diri dalam rangka proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu hal yang terpenting ketika hakim membuka acara persidangan yaitu hakim harus menggunakan azas, yaitu salah satu azas yakni hakim harus membuka persidangan dengan mengatakan sidang dibuka atau sidang terbuka untuk umum. Sidang terbuka untuk umum ini terdapat suatu pengecualian. Artinya tidak semua perkara yang disidangkan oleh hakim tersebut, majelis hakim tersebut, semuanya dinyatakan sidang terbuka untuk umum. Akan tetapi ada beberapa atau ada satu dua perkara yang sama sekali tidak boleh hakim membuka sidang, menyatakan sidang dibuka untuk umum. Perkara apa itu? Yakni perkara yang tidak boleh di persidangan tidak boleh dibuka untuk umum, yaitu yang pertama adalah apabila anak-anaknya itu sebagai tersangka. Ya, apabila anak-anak itu sebagai tersangka. Yang kedua, apabila perkara tersebut menyangkut masalah kesusilaan dalam lingkup keluarga. Artinya dia adalah masuk kategori delik aduan absolut. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah mengapa untuk kedua perkara itu tidak boleh hakim menyatakan sidang dibuka untuk umum? Karena untuk perkara anak sidang tidak boleh dibuka untuk umum dengan maksud untuk menghindari agar supaya si anak itu tidak terpengaruh oleh kondisi sosial di lingkungannya apabila dikerumuni oleh orang banyak. Artinya sangat tergantung pada pengaruh psikologis kepada anak yang duduk sebagai pesakitan di depan sidang pengadilan. Yang kedua, kalau menyangkut masalah delik kesusilaan, maka makna psikologisnya adalah supaya aib-aib yang terungkap di dalam sidang perkara delik kesusilaan tersebut tidak boleh sama sekali didengarkan oleh orang lain. Akan tetapi, bila mana perkara tersebut sudah tiba pada saat pengambilan putusan oleh hakim,
maka sebelum pembacaan putusan tersebut, baik perkara anak maupun delik kesusilaan atau perkara kesusilaan, haruslah tetap hakim membuka sidang tersebut dengan mengatakan sidang dibuka untuk umum. Konsekuensinya adalah bila mana suatu persidangan tidak dibuka untuk umum oleh hakim majelis tersebut, maka putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum. Jadi putusan hakim tersebut dapat dinyatakan atau bahkan dinyatakan batal demi hukum. Karena itulah asas persidangan terbuka untuk umum itu adalah sesuatu yang amat esensial di dalam pengambilan atau proses persidangan hakim di pengadilan. Baik, katakanlah sidang pendahuluan sudah dimulai oleh hakim, sudah dilewatkan, maka kesempatan pertama yang diberikan oleh hakim yaitu kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk membacakan surat dakwaannya, membacakan surat dakwaan yang telah dibuatnya itu sendiri dan mendakwa terdakwa tentang pasal apa saja. Adik mahasiswa yang saya hormati, surat dakwaan itu dibuat oleh jaksa penuntut umum dengan syarat, ada syarat formil dan ada syarat material. Jadi surat dakwaan itu adalah suatu surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan ditandatangani serta diberi cap dan tanggal. Syarat formilnya adalah harus memuat identitas dari terdakwa yang bersangkutan. Itu syarat formil. Jadi identitas terdakwa, atau kalau misalnya lebih dari satu, identitas dari para terdakwa. Identitas itu Anda sudah tahu semua apa itu yang dimaksud dengan identitas. Ini syarat formil. Jadi terdiri dari surat itu harus bertanggal, berkop kejaksaan, ditandatangani, kemudian isinya itu di dalam surat dakwaan itu adalah identitas terdakwa atau para terdakwa yang ada di persidangan tersebut. Adik mahasiswa sekalian, syarat material adalah sebagaimana yang diuraikan di dalam pasal 143 KUHP, ya, 143 dan 144 nantinya Anda bisa melihat membacanya. Kalau di dalam 143 itu ayat 2, penuntut umum itu membuat surat dakwaan. Tadi saya katakan ada syarat formil. Syarat materialnya itu adalah Anda bisa melihatnya di 143 ayat 2b. Apa isinya? Isinya adalah uraian secara cermat dan jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa beserta waktu atau tempus dan lokus deliktinya. Uraian secara cermat tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Bagaimana jika dia tidak cermat? Sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 ini. Poin B. Nah, kalau sampai dalam uraian surat dakwaan tersebut tidak cermat, tidak tuntas, tidak sistematis dan sebagainya, termasuk lokus dan tempus deliktinya atau waktu dan tempat terjadinya delik, maka sesuai dengan ayat 3 dari pasal 143 tersebut, ya, surat dakwaan itu dapat dinyatakan batal demi hukum. Surat dakwaan itu dapat dinyatakan
batal demi hukum. Nah, disinilah fungsi dari pengacara, baik jaksa penuntut umum maupun pengacara, untuk mencermati lebih jauh tentang surat dakwaan yang dikemukakan oleh atau yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itulah sebabnya ketika selesai pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, biasanya seminggu berselang maka diberikan kesempatan kepada si terdakwa atau kuasanya untuk melakukan suatu feedback atau umpan balik terhadap surat dakwaan tersebut, yang biasa disebut dengan eksepsi. Nah, apa yang biasa dieksepsi oleh pengacara? Nah, itu di sekitar tadi isi dari surat dakwaan itu, terutama yang berkaitan dengan pasal 143 ayat 2B. Nah, saya kira kalau ayat 2A mungkin saya kira jarang jaksa yang bisa lalai di sini, karena itu menyangkut masalah identitas. Jarang sekali, ya. Nah, yang biasa menjadi koreksi total oleh para pengacara itu adalah pasal 143 ayat 2B. Bila mana uraian yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tentang delik yang didakwakan kepada terdakwa itu tidak cermat dan tidak lengkap, ya. Yang saya bilang tadi meliputi uraian secara cermat tentang tindak pidana tersebut, termasuk unsur-unsur dari tindak pidana itu, ya. Jadi adik-adik sekalian, tentang unsur-unsur tindak pidana itu kita pelajarinya di hukum pidana tersendiri, atau hukum pidana bukan hukum acara pidana, ya. Nah, harus tuntas di situ. Termasuk diantaranya lokus dan tempus delictinya, waktu dan tempat terjadinya delik. Apa esensi dari harus dikemukakannya suatu waktu dan tempat terjadinya delik? Di situ ada konsekuensi yang bisa muncul, saudara, kalau itu tidak tuntas. Atau kemungkinan besar ada hal lain, misalnya terkait dengan waktu terjadinya delik. Waktu terjadinya delik itu berdasarkan pasal 73 KUHP ada yang disebut dengan verjaring atau daluarsa. Daluarsa. Siapa tahu tindak pidana tersebut sudah daluarsa, akan tetapi masih dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini penting sekali, sangat penting sekali adik-adik sekalian mencermati dengan ini, ya. Jadi terkait dengan apakah tindak pidana itu masih tenggang waktu bisa dilakukan penuntutan atau sudah daluarsa. Daluarsa itu artinya sudah lewat waktu, sudah melebihi waktu yang seharusnya. Memang ada beberapa tindak pidana itu kita membaca misalnya di dalam KUHP maupun di dalam KUHP itu ada waktu tertentu tindak pidana itu sudah bisa dinyatakan daluarsa dan sebagainya, sudah bisa dinyatakan daluarsa, ya. Nanti para mahasiswa boleh membaca sendiri di mana atau bagaimana tindak pidana apa saja yang ada tenggang waktunya dapat kita lihat dengan baik. Kalau berkenaan dengan tempat terjadinya delik, maka itu terkait dengan kompetensi pengadilan. Katakanlah kompetensi relatif oleh pengadilan negeri, katakanlah seperti itu, ya. Tempat terjadinya delik ini juga bisa menjadi celah eksepsi dari seorang pengacara. Bila mana terkait dengan kompetensi peradilan. Misalnya kebetulan tindak pidana itu terjadi di bagian perbatasan, misalnya suatu wilayah pengadilan negeri, dua wilayah pengadilan negeri. Misalnya antara Goa dan Makassar. Di situ terjadi tindak pidana. Nah, ini perlu diperjelas apakah tempat terjadinya delik ini
berada di wilayah Pengadilan Negeri Sungguh Minasa atau dia berada di wilayah Pengadilan Negeri Makassar. Kalau misalnya di dalam penelusuran oleh pengacara atau mungkin juga oleh jaksa penuntut umum keliru mengungkapkan tempat terjadinya delik ini dalam hal kompetensi peradilan, maka ini menjadi celah bagi pengacara untuk melakukan suatu eksepsi. Ya, melakukan suatu eksepsi. Eksepsi sifatnya menolak apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Adik-adik mahasiswa yang sama berbahagia, itu bagian awal dari pemeriksaan pengadilan oleh hakim. Jadi tadi ada pengacara, ada hakim membuka sidang pengadilan dengan menggunakan azas, yaitu sidang harus dibuka untuk umum terkecuali dua perkara tadi yang saya sebutkan, yaitu bila mana perkara itu adalah perkara anak, dan yang kedua adalah bila mana perkara itu adalah delik kesusilaan. Terus catatan yang tidak kalah pentingnya bagi Anda, adik-adik mahasiswa, dalam pelajaran ini, tadi hubungannya dengan pasal 143 KUHP. Pasal 143 KUHP. Ya. Jadi poin inti yang terdapat di dalam pasal 143 itu adalah ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Nah, ketika jaksa penuntut umum sudah diberikan waktu, kesempatan untuk membacakan surat dakwaannya, anggaplah bahwa surat dakwaan itu sudah diterima oleh masing-masing pihak, baik oleh terdakwa dan pengacaranya maupun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, pada gilirannya, maka biasanya seminggu kemudian, giliran dari penasihat hukum atau advokat atau pengacaranya yang akan memberikan suatu tanggapan balik atau eksepsi. Tanggapan balik atau eksepsi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hal-hal yang bisa dieksepsi oleh pengacara itu ada di sekitar pasal 143 ayat 2 poin A dan poin B. Nah, kalau itu dipandang oleh pengacara tidak memenuhi syarat, tadi saya bilang ada syarat formil, kemudian ada syarat material dan sebagainya, ya. Nah, disinilah kesempatan bagi pengacara untuk melakukan suatu eksepsi atau tanggapan balik, ya, tanggapan balik. Nah, ketika giliran pengacara untuk melakukan suatu eksepsi, biasanya ada juga yang menggunakan hak eksepsinya, tapi ada juga pengacara memberikan peluang saja kepada majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut pada pemeriksaan berikutnya. Ya, setelah ada pernyataan seperti itu, maka persidangan yang akan datang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti. Yang dimaksudkan alat bukti di sini, yang pertama itu diperiksa adalah saksi yang dikemukakan baik oleh jaksa penuntut umum nantinya ataupun oleh pengacara yang bersangkutan. Nah, untuk saksi, saudara sekalian dapat melihat di pasal 184 KUHP. Ya. Pasal 184 KUHP. Ya. Tentang alat bukti yang harus digunakan oleh para pihak yang ada di situ, baik oleh jaksa penuntut umum maupun juga oleh pengacara atau advokat
ia mewakili terdakwa. Saudara, ada catatan di situ di pasal 183. Di pasal 183 itu ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ya. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi situ penekanannya minimal ada 2 alat bukti yang sah. Nah, kalau Anda melihat katakanlah pasal 184 itu ada 5 jenis alat bukti. Ada 5 alat bukti yang sah menurut pasal 184, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Siapa yang dimaksud dengan saksi, saudara? Ya. Nah, kalau kita melihat dalam aturan yang baku di hukum acara pidana, saksi itu adalah orang yang menyaksikan atau melihat, merasakan atau mengalami ya peristiwa tersebut telah terjadi. Dia orang yang melihat sendiri, orang yang mengalami sendiri dan merasakan sendiri. Itu biasa disebut dengan korban. Ya. Itu yang bisa dijadikan sebagai saksi, saudara. Nah, saksi ini ada yang memberatkan dan ada yang meringankan. Ada juga saksi sekedar mendengarkan. Saksi yang biasa hanya sekedar mendengarkan tapi tidak melihat, tidak juga merasakan, bukan mengalaminya, biasa disebut dengan testimoni de auditio. Testimoni de auditio, atau orang yang mendengarkan dari orang lain lalu dia juga bisa bercerita. Kedudukan keterangan saksi seperti ini lemah. Ya. Lemah. Ya. Kedudukan. Mungkin hanya bisa atau bukan saja mungkin, ada kalanya hakim tetap mendengarkannya, akan tetapi itu sekedar untuk bisa memperkuat keyakinannya bila mana telah diperiksa saksi-saksi yang lain nantinya atau keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya. Nah, itu yang bisa menjadi saksi, saudara. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang menjadi saksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dia bukan anak-anak. Jadi sudah dewasa dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan dewasa? Kalau kita di Undang-Undang Hukum Pidana itu, takaran atau usia yang idealnya untuk menjadi saksi itu adalah 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun itu dipandang sebagai anak-anak. Kenapa kira-kira logikanya atau kenapa esensinya sehingga kalau anak-anak itu tidak bisa dijadikan keterangannya tidak bisa dipandang sebagai keterangan saksi? Karena anak-anak itu belum secara logika untuk bisa dipandang sebagai suatu saksi, ya. Jadi saya kira gitu, ya. Nah, itu tentang keterangan saksi, ya. Dalam perkembangan sekarang ada macam-macam saksi lagi yang berkembang. Kalau misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, ya, ada yang disebut dengan justice collaborator, yaitu orang yang memberikan suatu keterangan saksi di mana orang tersebut juga bagian dari tindak pidana korupsi tersebut, ya. Nah, seperti itu. Nah, Anda saya kira cukup dasar-dasarnya aja kita pelajari dulu karena nanti terlalu jauh, ya. Itu tentang keterangan saksi, saudara. Tadi saya katakan yang bisa menjadi saksi itu hanyalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian orang yang tidak bisa lagi menjadi saksi adalah kalau dia sakit jiwa. Ya mungkin dia melihat kan, ya toh,
mengalami dan sebagainya, melihat langsung, ya, bahkan mungkin korban gitu ya. Tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk diambil keterangannya sebagai saksi kalau orang tersebut adalah tidak normal alias sakit jiwa. Itu tidak bisa. Jadi ada dua tadi ya, anak-anak, kemudian anak-anak di bawah umur tentunya, lalu kemudian adalah orang yang abnormal atau sakit jiwa. Itu yang tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia merasakannya begitu, ya. Walaupun dia sendiri melihat, ya, karena tidak normal, tentu saja tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang urgen untuk dijadikan alat bukti di persidangan, saudara. Kemudian keterangan ahli, ini ada pemeriksaan ahli misalnya. Biasanya keterangan ahli, baik keterangan ahli maupun keterangan saksi yang biasa. Jadi ini keterangan ahli ini adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan keilmuannya. Seperti saya sendiri misalnya beberapa kali atau sering memberikan suatu keterangan di persidangan karena diminta baik oleh penyidik maupun oleh pihak pengacara untuk memberikan keterangan ahli di depan sidang pengadilan. Itu sudah pernah, bahkan beberapa kali saya diminta untuk menjadi saksi ahli di depan sidang pengadilan, dan itu berdasarkan surat dekan. Saudara, itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya visum et repertum, ya, itu berasal dari dokter yang harus memberikan keterangan itu. Untuk memperdalami, hakim bisa memperdalam apa sebetulnya makna di dalam tulisan-tulisan yang ada dalam visum itu, bagaimana caranya, dan sebagainya. Umpamanya untuk mengetahui luka seseorang, apa itu luka tembak atau luka tikam dan sebagainya, itu bisa ditahu. Nah, kalau di dalam visum et repertum itu dijelaskan oleh dokter bahwa ini adalah luka tembak, maka dipanggillah ahlinya di situ untuk menentukan ini jenis amunisinya apa, berapa kekuatan, berapa lebarnya dan sebagainya. Itu semua dijelaskan oleh ahli dari kedokteran tersebut, terutama dari kedokteran forensik, ya. Kenapa? Bagaimana tembakan itu bisa terjadi? Demikian juga kalau misalnya ditikam, itu di penikamannya ini bagaimana caranya, apakah betul gara-gara ditikam itu bisa mengakibatkan mati atau tidak dan sebagainya. Kalau misalnya dia korbannya meninggal, itu semua dijelaskan oleh dokter ahli tentunya, ya. Nah, kecuali kalau perbuatan dalam hal ini terkait dengan delik, unsur delik dan sebagainya, nah itu akan dipanggil menjadi saksi ahli. Di situ adalah pakar hukum pidana. Ya, setahu saya kalau misalnya dari UNAS itu ada Bapak Profesor Said Karim, kalau di UMI itu ada Pak Profesor Hambali dan sebagainya. Itu kalau berkaitan dengan keahlian untuk hukum pidana, saudara. Kembali kepada pasal 183 tadi, bahwa di mana hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana atau menghukum seseorang bila mana tidak cukup dua alat bukti, saudara. Apa yang dimaksud dengan cukup dua alat bukti, saudara? Cukup dua alat bukti yang dimasukkan itu sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi cukup dua alat bukti, dua diantaranya itu. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana jika yang ditampilkan di depan sidang pengadilan itu misalnya 10 orang saksi, saudara, ya. Nah, kalau 10 orang saksi, jangankan 10 sampai 100 pun juga saksi, itu tetap dihitung sebagai satu saksi saja.
karena dia keterangan saksi, gitu. Jadi walaupun dia sampai 100 orang menjadi saksi di depan sidang pengadilan, nilainya itu satu keterangan, satu alat bukti saja. Nilainya satu alat bukti, terkecuali bila mana ada bukti surat umpamanya. Nah, ada surat. Nah, itu baru menjadilah dia 2 alat bukti. Dengan demikian terpenuhilah syarat dari pasal 183 ditambah dengan keyakinannya hakim. Ditambah dengan keyakinan hakim. Saudara sekalian, semua ini menjadi poin-poin yang menjadi pemeriksaan di sidang pengadilan. Semua itu menjadi poin inti di dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Ada satu hal, saudara. Saksi ketika sebelum memberikan keterangan, baik saksi biasa maupun saksi ahli, ya pokoknya namanya saksi, apa itu saksi a charge atau saksi ada charge, saksi meringankan atau saksi yang memberatkan, semuanya itu disumpah di depan sidang pengadilan. Kalau ada seorang saksi memberi keterangan lalu tidak disumpah di depan sidang pengadilan, berdasarkan hukum acara undang-undang itu tidak dipandang sebagai keterangan, tidak bisa diakui atau tidak bisa dinilai sebagai sebuah alat bukti, begitu. Ya, tidak bisa dinilai sebagai sebuah alat bukti. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang katakanlah ini dia menyatakan diri bahwa dia mau menjadi saksi, lalu kemudian membuat surat ditandatangani, ini saksi biasa, katakanlah dia adalah saksi mengaku bahwa dia melihat dan sebagainya, tapi dia tidak bisa hadir di persidangan. Tidak bisa hadir di persidangan, cuman dia menyurat aja, kemudian tantangan. Nah, ini kalau dia tidak disumpah, itu tidak bisa dipandang sebagai alat bukti yang sah. Itu sebabnya biasanya saudara, seorang ahli yang akan memberikan keterangan itu, umpamanya dia dipanggil di tingkat penyidikan, baik itu tingkat penyidikan oleh jaksa penuntut umum, kalau umpamanya itu adalah perkara tindak pidana korupsi, atau perkara biasa di tingkat penyidikan di kepolisian dan sebagainya, itu biasanya kalau saksi ahli terlebih dahulu dia diambil sumpahnya. Ya, sumpahnya itu sudah baku ya, dibacakan oleh penyidik, dibacakan oleh penuntut umum dan sebagainya pada saat pemeriksaan di penyidikan. Nah, dia sudah disumpah di situ. Lalu kemudian kalau umpamanya dia berkenan hadir di depan sidang pengadilan, nah pada saat itu juga ia tetap disumpah di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini hakim ketua yang bertindak untuk membacakan sumpah yang tersebut. Biasanya kalau saya salah ingat itu ungkapannya, saya bersaksi dan menyatakan sebenar-benarnya tentang apa yang saya keilmuan, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Nah, begitu. Jadi ada demi Allah gitulah kalau orang muslim dan sebagainya. Kalau agama lain ada juga kata-kata yang dikemukakan lainnya ya. Tapi kalau orang muslim itu demi Allah. Saya bersaksi akan menyatakan hal yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Itu kalau saya salah ingat ya, karena biasa saya mengalami jadi ingat-ingat kalimat-kalimatnya seperti itu ya. Nah, itu ahli, saudara. Jadi di depan sidang pengadilan itu diperiksa semua ya. Nah, yang pertama diperiksa itu saudara, saksi yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum. Setelah selesai oleh semua saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, barulah juga kalau misalnya pengacaranya mengajukan saksi, barulah saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk
pengimbangan, saudara. Yaitu pengimbangan. Karena kenapa? Hakim harus adil melihatnya itu. Artinya harus memberikan kesempatan kepada semua pihak yang ada di dalam persidangan tersebut untuk menciptakan suatu idealnya, fairnya suatu persidangan. Jadi hakim harus berprinsip semua orang sama kedudukannya di depan sidang pengadilan, termasuk sama halnya memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa maupun sebagaimana yang diberikan oleh hakim kepada jaksa penuntut umum. Itu, saudara. Jadi harus disumpah. Kalau tidak disumpah, maka nilai kesaksiannya itu tidak bernilai sebagai sebuah alat bukti. Itu, saudara. Sayang sekali ini sebetulnya kuliah seperti ini tidak ada tanya jawab ya. Saya merasa sebenarnya agak enak. Biasanya kalau di kelas itu enak sekali. Saya berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk bertanya bagaimana dan sebagainya. Tapi jika Anda mendengarkan atau melihat perkuliahan ini, melihat di layar laptop Anda boleh mengajukan pertanyaan ke saya melalui WA ya, atau boleh juga melalui hubungan online yang telah kita sepakati bersama ya. Itu. Kemudian ada surat, saudara, bukti surat. Nah, ini juga kalau misalnya masing-masing ada punya bukti surat itu di depan sidang pengadilan. Nah, pengajuan bukti surat ini ada syaratnya juga. Surat-surat itu harus dilegalisasi yang disertai dengan materai 6.000. Kalau mungkin sekarang ini karena masih tahun 2001, materai 6.000 itu masih berlaku. Saya dengarkan kalau sudah lewat dari 2021 maksud saya, tahun 2021 sudah lewat, maka materai 6.000 itu tidak berlaku, dan yang berlaku adalah materai 10.000, saudara. Jadi siap-siaplah untuk menggunakan segala macam materainya yang sudah 6.000 itu kalau masih ada ya. Itu. Nah, bukti petunjuk. Bukti petunjuk ini, saudara, biasanya diambil dari barang bukti. Ya. Nah, ini ada perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Ya. Kalau alat bukti seperti yang sudah dinyatakan dalam pasal 184 ini ada 5 jenisnya. Sedangkan bukti petunjuk itu biasanya diambil dari barang bukti. Nah, barang bukti adalah suatu barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau mungkin juga di tempat lain. Akan tetapi barang-barang tersebut diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi. Jadi diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi. Nah, itulah barang bukti. Barang ya. Misalnya badik atau parang, golok ya, atau mungkin juga baju ya toh. Saya pernah mendapati barang bukti di salah satu kejadian waktu itu terjadinya di Sidrap ya. Tindak pidana itu terjadi di persawahan. Tidak ada yang lihat. Tidak ada orang yang melihat itu. Jadi yang bersangkutan ini, si korban ini tidak ada yang melihat siapa yang membunuh, saudara. Tidak ada yang. Di tempat kejadian juga tidak ada jejak-jejak seperti misalnya darah dan sebagainya, nggak ada. Kemudian suatu ketika polisi menemukan satu sandal, bukan sepasang ya, satu saja. Nah, sandal ini diduga oleh polisi merupakan barang bukti. Ya, karena barang itu ditemukan di tempat yang diduga sebagai TKP atau tempat kejadian perkara, tempat kejadian pembunuhan tersebut. Karena tidak ada lagi lain,
Tidak ada orang yang melihat dan sebagainya, saudara. Nggak ada. Tidak ada yang bisa menjadi saksi. Ya toh? Tidak ada saksi, saudara. Nah, ada kesulitan pada awalnya menentukan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan tersebut. Kesulitan. Akan tetapi dengan ditemukannya satu sandal itu tadi, nah ternyata ini diperiksa oleh polisi siapa yang punya sandal ini. Telusuri yang ada di sekitar sawah itu siapa saja namanya dan sebagainya, pemilik sawah siapa, ya. Lalu diketahuilah si pemilik sawah sandal tersebut. Jadi sandal itu diketahui si A yang punya. Masih sulit untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana itu karena tidak ada sama sekali orang yang melihatnya, tidak ada saksinya dan sebagainya, nggak ada, ya toh. Lalu sandal itulah yang menentukan, saudara, siapa yang punya sandal ini. Lalu ditelusuri punya telusur, diketahuilah bahwa rupanya yang sandal ini adalah pemilik sawah yang ini. Kemudian didatangilah yang bersangkutan dan barulah kemudian diperiksa yang bersangkutan. Rupanya betul yang melakukan pembunuhan itu adalah yang pemilik sandal itu. Nah, seandainya tidak ada bukti petunjuk seperti itu melalui suatu barang bukti, maka kesulitanlah polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan demi menentukan siapa dan bagaimana perbuatan pembunuhan itu telah terjadi. Nah, inilah perannya bukti petunjuk itu, saudara. Jadi bukti petunjuk itu, saudara, biasanya itu adalah barang bukti, ya, yang terkait dengan tindak pidana yang telah terjadi. Yang terakhir adalah keterangan terdakwa, saudara. Nah, ini alat bukti yang kelima, yaitu keterangan terdakwa. Suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang di depan sidang pengadilan dan tentang apa yang dia lakukan karena dia terdakwa, bagaimana dia melakukan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua akan ditanyakan di depan sidang pengadilan. Ya. Hanya saja, saudara, ada satu hal yang dimiliki oleh, ada hak yang dimiliki oleh terdakwa yang disebut dengan azas praduga tak bersalah. Artinya bahwa dalam pemeriksaan terdakwa itu, tetap terdakwa itu dipandang belum bersalah. Belum bersalah atau tidak bersalah. Sebelum keseluruhan dari proses persidangan itu tuntas, di mana hakim punya keyakinan, majelis hakim punya keyakinan. Itulah sebabnya sejak awal dia diperiksa, mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pada tingkat jaksa penuntut umum, sepanjang dia belum dilimpahkan ke pengadilan, yang bersangkutan itu bukan terdakwa namanya, akan tetapi tersangka. Jadi ada perbedaan, saudara, antara istilah tersangka dan istilah terdakwa. Ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau tersangka itu di mana seseorang itu yang diduga melakukan suatu tindak pidana masih berada di lingkungan penyidik dan jaksa penuntut umum, bolak-balik dan sebagainya, terkecuali bila mana yang bersangkutan itu sudah dialihkan di depan sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum, maka berubah status dia namanya terdakwa. Jadi kalau tadi masih tingkat penyidikan namanya tersangka, sedangkan kalau dia sudah masuk di tingkat pengadilan, pemeriksaan pengadilan, berubah status menjadi tersangka, terdakwa. Itu, saudara. Jadi orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, jadi itulah sehingga dia dinyatakan sebagai terdakwa. Sekali lagi, ada hak yang dimiliki oleh terdakwa yang disebut dengan azas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Artinya, sepanjang belum tuntas pemeriksaan sidang pengadilan, maka yang bersangkutan
belum dinyatakan bersalah. Belum. Nantilah putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan orang tersebut bahwa dia telah bersalah melakukan tindak pidana. Ingat satu hal lagi, bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah terkecuali hakim karena kedudukannya. Jadi hanya hakim yang berhak menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Selain daripada itu hanya digunakan praduga saja, praduga bersalah. Nah, di sini ada semacam suatu penghadap-hadapan antara pengacara dan jaksa penuntut umum. Ya toh? Mungkin Anda bertanya, kalau dia praduga tak bersalah, kenapa dia harus dibawa ke pengadilan? Ya toh? Kalau dia ada punya hak untuk praduga tak bersalah, mengapa dia harus dibawa ke polisi, dia tangkap dan sebagainya, lalu ditahan, kemudian diproses di persidangan? Jawabannya adalah karena penyidik, polisi penyidik maupun jaksa penuntut umum memang bukan asas praduga tak bersalah yang digunakan, akan tetapi yang digunakan adalah asas praduga bersalah. Asas praduga bersalah. Nah, praduga bersalah maknanya bukan berarti sudah dinyatakan dia bersalah, akan tetapi baru sebatas dugaan saja. Sekali lagi, tidak ada orang yang berhak menyatakan kesalahan seseorang terkecuali hakim karena kedudukannya. Sepanjang itu masih di polisi dan jaksa dan sebagainya, masih dia terduga bersalah. Jadi masih dia terduga bersalah atau tersangka bersalah. Ya. Tersangka ya. Oke. Baik, adik-adik sekalian mahasiswa, itu tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan sidang pengadilan. Sekali lagi tolong diingat, berdasarkan pasal 183 KUHP, hakim tidak bisa menyatakan seseorang itu bersalah kecuali minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah. Tadi saya sudah katakan, kalau misalnya hanya saksi saja yang ada, sekalipun itu saksi 100 orang, itu masih nilainya tetap 1 alat bukti. Nilainya tetap 1 alat bukti. Ya, atau misalnya hanya 1 surat saja. Jadi walaupun berapa lembar surat itu dan sebagainya diajukan, tidak ada yang lain misalnya ya, tapi itu tetap dinilai 1 alat bukti. Karena di situ dikatakan bukti surat. Gitu. Bukan bukti surat-surat, gitu. Jadi bukti surat. Nah, bukan juga keterangan saksi-saksi, gitu, bukan. Makanya dia katakan transaksi. Artinya bahwa lebih dari itu pun tetap dinyatakan 1 saja, 1 alat bukti. Ya, ditambah dengan tentunya adalah keyakinan hakim. Hakim meyakini bahwa memang betul-betul orang inilah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Bagaimana bisa memperkuat keyakinannya hakim? Apa resepnya? Apa yang seharusnya diambil oleh hakim atau bisa kita baca bahwa hakim itu betul-betul bisa meyakini? Yang menjadi dasar bagi hakim adalah keterkaitan dan kesesuaian antara 1 alat bukti dengan bukti yang lain. Kesesuaian. Kalau terjadi ketidaksesuaian, itu meragukan. Meragukan, saudara. Jadi harus terjadi kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya keterangan saksi dengan keterangan ahli, atau mungkin keterangan saksi dengan surat yang ada, atau mungkin keterangan saksi dengan bukti petunjuk. Punya korelasi yang bersesuaian. Jadi tidak bertolak belakang satu sama lain. Ya, tidak bertolak belakang satu sama lain. Nah, itu baru bisa diukur. Hakim bisa menjadikan suatu keyakinan yang kuat. Jadi memiliki suatu keyakinan yang kuat.
karena adanya kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan bukti yang lain di dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Adik-adik mahasiswa sekalian, mungkin itu aja dulu untuk hukum acara pidana, yaitu pemeriksaan sidang pengadilan, ya, pemeriksaan sidang pengadilan. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, saya berkenan Anda mengirimkan lewat WA. Ada nomor HP saya yang sudah saya sampaikan, yaitu 0821 8958 2726. Anda boleh mengirim pertanyaan kepada saya, apa saja pun yang Anda bisa tanyakan di sekitar hukum acara pidana, silakan. Walaupun materinya belum saya berikan, mungkin Anda sudah baca lebih dulu, umpamanya Anda membaca tentang eksepsi, tapi saudara mau bertanya bagaimana eksepsi dan sebagainya, Nah, insya Allah saya akan jawab jika Anda mengirimkan pertanyaan itu kepada saya melalui media yang disebut dengan WA. Saya kira itu saja dulu untuk hukum acara pidana pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.